Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu senantiasa sehat dan tetap jaga kesehatan, dan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Maksudi, yang mana kita sekarang sudah sampai kepada di semester 2 atau semester genap ini. Marilah kita sebelum memulai pelajaran atau mengkaji pelajaran kita di semester 2 ini, kita mulai belajar ini dengan pembacaan doa. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita gali, ilmu yang kita cari dijadikan ilmu yang barokah, bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa, diawali dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita lanjut kepada materi bab 1, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP atau MTS kelas 7 semester genap atau semester 2 oleh Bapak Maksudi. Jadi bab 1, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi dalam rangkaian semesta alam yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Kesemuanya beserta isi merupakan kehendak dan kuasa mutlak Sang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan segala penjuru semesta, keindahan alam dengan segala detail ciptanya, membuktikan tiada tertandingi dan tidak dapat dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Oleh sebab itu, hanya kepada Allah lah tempat bergantung dan meminta pertolongan, serta Tuhan yang wajib disembah. Dalam penciptaan semesta ini, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan beserta isinya. Hal yang dimaksud perihal isinya adalah menciptakan makhluk-makhluk Allah. Salah satunya yang Allah ciptakan dan yang selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Malaikat Allah Subhanahu wa taala bersifat gaib, tidak dapat dilihat. Meskipun demikian, Islam mengajarkan bahwa umat Islam wajib untuk beriman kepada makhluk Allah ciptaannya, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada malaikat. Yang mana isinya bab 1 ini? Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. B. Sifat-sifat malaikat. C. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Dan D. Tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman. Apa sih beriman? Mahwal iman. Iman secara bahasa. Iman secara istilah. Secara bahasa, iman adalah percaya. Secara bahasa, iman berasal dari kata bahasa Arab yang berarti amana yu'minu imana. Secara istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan.
Istilah Arabnya dikatakan al-qaulu bil lisan wal amalu bil arkan wal amalu bil arkan, meyakini dengan hati, at-tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang bersifat gaib, tidak kasat mata, yang diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat Allah berarti meyakini dengan hati akan adanya malaikat-malaikat Allah dan dibenarkan dengan lisan, serta mencerminkan keimanan kepada malaikat dengan amal perbuatan sehari-hari. Sifat-sifat malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat itu dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak yang Allah kehendaki. Nomor 2, malaikat mendoakan, akan selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat jemaah untuk salat berjamaah di masjid atau mushola. Malaikat tidak pernah letih dan berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, malaikat tidak butuh makan dan minum. Yang kelima, malaikat tidak memiliki nafsu. Sedangkan yang keenam, malaikat selalu bertasbih, beribadah, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat selalu bertasbih, tidak bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa ma yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Unsur perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Penciptaan. Kalau cipta, malaikat diciptakan oleh Allah untuk taat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari saripati tanah. Sedangkan jin diciptakan dari api dan setan diciptakan dari api. Unsur pembeda. Artinya ketaatan kepada Allah. Diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat, sebagaimana yang Bapak bacakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia sebagian ada yang taat dan sebagian tidak. Jin sebagian ada yang taat dan sebagian tidak. Sedangkan setan dan iblis senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan penciptaan. Tujuan diciptakannya malaikat untuk taat kepada Allah dan melaksanakan tugas yang Allah amanahkan kepadanya. Manusia diciptakan untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jin beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'budun. Selanjutnya, nama dan tugas. Nama dan tugas malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Al-Quran, surah Al-Mudassir ayat 31 disebutkan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Malaikat merupakan ciptaan Allah yang bersifat gaib dan berjumlah sangat banyak. Mengenai detail banyaknya malaikat-malaikat Allah yang ada, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Namun demikian yang wajib kita ketahui itu berikut penjelasan 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada
para nabi dan rasul. Malaikat Mikail, malaikat yang bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. Sedangkan Israel atau malaikat maut bertugas mencabut nyawa makhluk hidup yang ada di alam semesta, termasuk malaikat itu sendiri. Raqib bertugas mencatat amal baik yang dilakukan oleh manusia. Atid bertugas mencatat amal jelek atau keburukan yang dilakukan oleh manusia. Munkar bertugas menanyakan manusia yang telah meninggal dalam kubur. Dan Nakir merupakan bertugas sama dengan malaikat Munkar yang menanyakan manusia yang telah meninggal dalam kubur. Sedangkan Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan Ridwan yang terakhir bertugas menjaga pintu surga. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, beriman kepada malaikat memiliki beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya. Yaitu memperbanyak amal saleh. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelindungannya. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Itulah di antara hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan tanggung jawab seorang muslim kepada Allah dapat dilakukan dengan cara menjauhi larangan dan melaksanakan perintahnya serta memperbanyak amalan-amalan soleh. Perilaku beriman kepada Allah kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku kalau kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. A. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah sebagai cerminan perilaku beriman kepada malaikat Jibril. B. Berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal sebagai cerminan perilaku beriman kepada malaikat Mikail. C. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia sebagai cerminan perilaku beriman kepada malaikat Israel. D. Berusaha mempersiapkan diri menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut sebagai cerminan perilaku kita beriman kepada malaikat Israel. E. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilapangkan rezekinya, akan dilapangkan dalam kubur dan diringankan dari siksa kubur sebagai cerminan perilaku beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir. F. Selalu menanamkan niat yang baik dalam hati dalam segala hal, baik ucapan maupun perbuatan. Jauhi perkataan kotor dan perilaku tercela sebagai cerminan perilaku beriman kepada malaikat Raqib dan Atid. G. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari api neraka sebagai cerminan perilaku beriman kepada malaikat Malik. Dan selanjutnya yang terakhir, selalu mohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman sebagai cerminan perilaku beriman kepada malaikat Ridwan. Itulah perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan seorang muslim dalam beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang memohon sesuatu kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugasnya.
sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan Dia tidak mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 116. Dan yang kedua, menganggap malaikat sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana karena pada dasarnya malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, bukan anak perempuan Allah. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 15, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin. Innal insana lakafurun mubin. Yang artinya, dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya. Sungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian itulah keterangan atau bab 1 yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Ma'akumun najah wa taufik. Semoga bersama kalian kesuksesan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan dan kesehatan kita. Semoga kita dijadikan orang yang selalu sehat dan ilmu yang kita gali dijadikan ilmu yang bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.